Mati yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah mati secara hakikat, bukan mati secara syariat. Kalau mati secara syariat, itu berpisahnya ruh melepaskan akan cangkangnya. Makanya orang yang mati secara syariat, walaupun ruh itu melepaskan akan cangkangnya, belum tentu dia berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Jadi orang yang mati itu Bapak Ibu, yang mati berpisah ruh dengan jasad, belum tentu dia sampai kepada Allah. Belum tentu dia itu berliku dan bermuwajahah dengan Allah. Namun yang dikehendaki oleh Nabi itu adalah mati di dalam hakikat. Mati di dalam hakikat itu maksudnya mati di dalam hidup. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum usia umurmu habis. Itu maksudnya matikan diri sebelum ajal datang. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikanlah rasa keakuan diri yang merasa diri kita ini yang wujud. Matikanlah diri kita ini yang merasa diri kita ini yang sama basar. Matikanlah diri kita ini yang merasa diri kita ini yang kalam, ilmu, qada, iradat, dan hayat. Kalau sudah mati namanya wujud kita. Sudah mati namanya sifat keakuan kita. Tidak ada lagi kita ini merasa hidup. Tidak ada lagi kita ini merasa melihat dan mendengar. Maka ketika itulah sebenarnya nyata senyata-nyatanya, Allah itulah yang wujud yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang wujud yang sebenar-benarnya, maka Allah itulah yang hayat itu. Kalau Allah yang hayat, yang hidup, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dialah yang berkata itu. Kalau dialah yang melihat, mendengar, dan berkata, dia yang mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Mana dirinya, mana wujudnya? Wujud nyatanya dirinya sudah nyata pada sekalian alam ini. Sudah nyata pada segala sesuatu ini. Namun kesempurnaan memandang nyatanya pada alam dan pada sesuatu, itulah nyata pada insan ini yang sebenar-benarnya. Itulah maknanya orang yang telah terbuka tirai tahbir untuk memandang akan wujud keesaan Allah pada segala sesuatu dan pada alam. Disitulah dia mampu memahami makna innallaha ma'ana itu. Allah itu bersama kita. Kenapa? Karena Allah menjelaskan akan dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Hakikat yang sebenarnya, di mana ada aku, di situlah nyatanya Allah. Apa sebabnya di mana ada aku, situ nyatanya Allah? Karena aku inilah yang dikatakan kenyataan Allah itu. Aku inilah yang dikatakan wujud Allah itu. Maka akunya kita bukanlah kenyataan diri kita. Tapi akunya kita kenyataan akunya Allah. Karena dia cuma yang tunggal. Dialah yang dikatakan min nafsi wahidah itu. Diri yang esa, diri yang tunggal, diri yang wadatul wujud. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Itulah maknanya. Berjumpa dan menemui Allah itu pada diri sendiri. Jangan Bapak Ibu berpikir dan berpaham menemui Allah itu keluar diri. Kayak kita menemui teman dan sahabat kita. Ya, menemui Allah itu nyata sempurna pada diri ini. Makanya inilah kunci untuk memahaminya. Kita belajar mematikan akan keakuan diri kita. Supaya apa? Betul-betul nyata Allah itu senyata-nyatanya itu. Itulah makna yang sebenarnya. Kesempurnaan tiada itu adalah ada.
Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kudrat dan irodat. Kuasa dan kehendak. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada. Siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup. Siapa yang sebenarnya hidup? Ya Allah. Kalau Allah yang kesempurnaan wujud dan yang hidup itu, maka mana orangnya? Mana wujudnya? Mana dirinya? Wujud orang dan dirinya sudah nyata, senyata-nyatanya pada sekalian alam ini dan nyata sempurnanya pada insan. Maka kenalilah insan itu man ana, supaya kita paham dan mengerti. Biar kita ini selamat. Pulang dan kembalinya kita itu kepada asalnya kita. Supaya diri kita ini tidak hancur. Supaya diri kita ini tidak mengering. Betul-betul diri kita itu pulang dan kembalinya itu dalam keadaan utuh. Tidak dimakan belatung, tidak hancur dia. Kalau bisa Bapak Ibu, makamnya Bapak Ibu, kau dapat jangan di bumi, di langit, salah. Ya. Seperti burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya lesap tuh. Datangnya dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Datangnya kosong, kembalinya tetap kosong. Namun dalam hal ini, setelah kita mengenal dan memahami akan rahasia diri kita ini, tidak ada lagi di situ sebenarnya akan nafsu, keinginan apa-apa. Patuh sajalah kita ini. Ya. Tidak ada pilihan-pilihan lain, penting selamat, ya udah. Hidup itu mencari yang selamat saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Ya. Diri Bapak Ibu ini tidak hidup dan tidak mati. Karena diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalaupun ada, adanya di dalam ketiadaan. Siapa yang tiada itu? Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Yang tiada itulah diri yang maha hidup itu yang sebenar-benarnya. Maka kembalikan sesuatu itu kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asli. Tiap-tiap sesuatu kembalikan kepada asalnya. Kalau sudah dikembalikan kepada asalnya, disitulah Bapak Ibu selamat. Ya, zahir dan batin itu. Itu yang Ustaz katakan. Kalau lawi lah menjadi kapa Bapak Ibu. Leka mungkin Bapak Ibu akan anyui dan karam tuh. Leka mungkin juga Bapak Ibu karam atau anyui tuh. Enggak. Kenapa? Karena lawi lah menjadi kapa. Kalau Allah sudah wujud. Kalau Allah sudah nyata. Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Insya Allah tidak akan karam Bapak Ibu. Tidak akan anyui Bapak Ibu. Itu yang mesti ditanam di dalam hati. Tidak boleh ditolak dan diingkari itu. Maka disinilah kita wajib mengenal diri itu sebelum habisnya usia umur kita. Sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba menghantarkan kaji ini ya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana Bapak Ibu ya sholatnya itu betul-betul sholat yang khusyuk di dalam Al-Quran itu. Jadi untuk pembuktiannya kita hantarkan ke dalam sholat. Walaupun isinya sudah bisa dinikmati. Tapi tergantung Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mengunyah-ngunyah itu. Ya, jadi malam ini usah hantarkan itu.